Warga Nganjuk tentu tidak asing dengan tari persembahan Amek Tirto, yaitu jenis tari yang dipersembahkan khusus untuk ritual siraman sedudo. Tari Amek Tirto yang memiliki arti mengambil air ini selalu digelar setahun sekali bertepatan tanggal 15 bulan Syuro dan sudah berlangsung selama 12 tahun. Sebuah tari yang memiliki nilai sakral sangat tinggi karena seluruh penari harus masih perjaka dan gadis berambut panjang. Hanya di sini ada yang tersembunyi. Siapa sebenarnya pengkarya di balik tari persembahan Amek Tirto? Karya tari yang lahir dari perut bumi Nganjuk ini. Bagaimana cerita selengkapnya? Ikuti hasil laporan Nganjuk TV dari Sanggar Kusuma Cantika Koko Wijanarko bersama istrinya Ratri Mulyandari, warga desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tari Amek Tirto itu adalah bagian ritual dari siraman sedudo yang ditampilkan hanya setahun sekali. Itu sebagai bagian dari ritual siraman sedudo yang mana dipercaya oleh masyarakat pada tanggal 15 bulan purnama itu setiap suro itu adalah puncaknya hari yang terbaik untuk di penanggalan Jawa dalam ritual siraman sedudo tersebut. Jadi di sana ada beberapa aturan-aturan yang mungkin dari turun-temurun sebelumnya mungkin dengan kemasan-kemasan yang lebih sederhana, tapi dengan seiring perkembangan zaman akhirnya kita buat semacam sajian yang mulai tertata atau terstruktur. Mungkin selama saya dipercaya untuk membuat satu karya ini, sebagai bagian ini sudah kami upayakan karya tersebut sudah ada sajian-sajian yang tertentu yang bisa mungkin dari tahun ke tahun bisa dilihat ada rentetan yang sama, tidak hanya sekedar improvisasi tapi sudah tertata dengan sajian A, B, C dan sebagainya sudah tertata semacam itu. Itu dulu ide pertama dari siapa? Awal muasalnya saya dipercaya membuat karya tari Amek Tirto ini dengan istri saya ini sebenarnya sebelum kami berkarya sudah ada. Ini dari Pak Wondo waktu itu, informasinya mungkin jadi kasih kebudayaan. Waktu itu membuat satu event siraman sedudo yang mungkin waktu itu masih dalam pencarian bentuk. Jadi tahun ke tahun itu peraga-peraganya juga ada perbedaan dan mungkin esensi di dalamnya juga tidak sama. Salah satunya mungkin dari Pak Wondo itu yang saya tanya, awal muasalnya tidak ada gamelan. Awal muasalnya ada menggunakan itu terbang. Saya bertanya pada beliau, Pak, apakah terbang itu menjadi bagian terpenting? Apa karena kondisi penduduknya itu mayoritas itu teman-teman dari kami, saudara kami yang dari Muslim? Tapi ternyata jawabannya adalah siapa yang kuat bawa gamelan itu siapa? Karena itu dengan membawa badan aja itu sudah berat. Nah ini sekarang berarti kalau saya dengan sajian saya berikan gamelan bagaimana Pak? Malah lebih bagus Mas, karena itu nuansa yang kita angkat itu tetap nuansa di ranah tanda kutip budaya Jawa. Sebenarnya acuan kami kalau dikatakan sulit ya tidak sulit, tapi saya tetap mengacu kepada kearifan lokal karena di sana ada beberapa kepercayaan yang sudah tertanam turun-temurun mungkin tidak hanya 10-an tapi sudah ratusan tahun yang lalu ya. Makanya saya mencoba berhati-hati karena sifatnya ini adalah tari-tari untuk ritual. Saya mencari referensi sebanyak-banyaknya termasuk kepada Bini Sepuh. Apakah ada pantangan ataukah ada sesuatu yang harus kami lakukan. Di antaranya mungkin yang dipercaya sampai sekarang itu adalah utamanya yang untuk rambut panjang. Yang putri rambut panjang itu harus posisinya dia harus pada hari-harinya dia suci dan masih gadis. Dan semua peraga juga diharapkan semuanya juga dalam keadaan suci. Makanya saya membiasakan setiap event akan berjalan kepada semua peraga saya minta untuk mandi keramas supaya tidak menodai dari yang sudah turun-temurun itu tertata di sana. Itu sudah berlangsung berapa tahun? Kalau kebetulan kalau saya pribadi ini adalah tahun ke-12. Tahun ke-12 jadi waktu itu mungkin ada 4 bupati yang saya sudah kami ikuti dalam kegiatan ini mungkin. Itu pun dengan kemasan yang hampir sama dari tahun ke tahun. Tarian Amek Tirto itu dikategorikan tari jenis apa? Kalau saya mengatakan mungkin ini tari persembahan ya.
Kalau mungkin orang-orang hanya melihat secara kasat mata sebagai tari dalam rangkaian gerak saja, tapi saya secara pribadi, saya dengan istri saya memfokuskan karena ini tari itu hanya dilakukan di bulan Suro dan pada tanggal tertentu, pada tanggal 15. Nah, makanya saya persembahkan bukan untuk sekedar sebagai tontonan, tapi juga sebagai bagian dari ritual yang nantinya kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa. Ini mungkin harapan kami semacam itu. Jumlah penarinya itu berapa, Mas? Sebenarnya ada perubahan yang setiap tahun itu bisa. Ini tergantung permintaan sebenarnya awalnya. Kalau dari awal saya sebenarnya tidak ada batasan apapun. Ada yang dulu hanya 5 dan sebagainya. Terus saya berkembang lagi menjadi 10. Dengan bupati ini minta yang lebih lagi 10 lah. Tahun ini mungkin berubah lagi dengan penarinya hanya 7, rambut panjangnya hanya 9. Dan mungkin cukup bagusnya biasanya 10 sekarang menjadi 2. Ini karena ini termasuk karena sikon. Kita membatasi supaya nanti tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, termasuk penari yang kemarin kita siapkan semuanya peraga harus menggunakan masker sesuai dengan standar COVID yang sekarang ini kita lakukan sekarang ini. Tarian itu kan merupakan tarian sakral, Mas. Kira-kira hal mistis apa yang bisa ada di dalamnya? Kalau masalah mistis ini ya mungkin ya kalau kita orang umum mungkin hanya sekedar yang nggak ngoyoworo, tapi kalau kami yang melakukan sendiri itu banyak hal yang sangat kita percayai, termasuk dalam kepercayaan orang yang tidak boleh menggunakan kain hijau umpamanya berwarna hijau ya. Ini sampai sekarang pun saya dalam bagian kajian kami tidak pernah menghadirkan warna hijau karena di sana ada kepercayaan yang mungkin nanti ada sesuatu yang tidak kita inginkan, itu semacam itu, entah ada bencana atau ada apa sebagainya. Itu yang terjadi, yang sudah pernah terjadi dan itu kayak dipercaya oleh semua orang. Jadi disebutkan bahwa para pemainnya atau penarinya itu harus perawan, harus tidak boleh sedang menstruasi dan sebagainya. Itu ada alasan apa? Salah satunya mungkin begini, mandi yang di Siraman Setudo itu ada satu bagiannya pengambilan air langsung dari air terjun yang nantinya air itu akan dibawa ke makamnya Ki Ageng Kaliman. Ya, itu harus yang mengambil harus betul-betul kondisinya satu perawan, keduanya suci, karena itu di kepercayaan di sana setelah air diambil ditaruh di kendi pertolo yang ada di makamnya Ki Ageng Kaliman itu sebagai tolak ukur, mungkin salah satunya tentang rezeki, masalah kesehatan sebagainya orang-orang Nganjuk apabila tahun berikutnya itu masih penuh, ya dipercaya nanti kesejahteraan masih berada untuk masyarakat Nganjuk semuanya. Ranti yang digunakan untuk ritual Siraman Setudo itu salah satunya apa? Salah satunya ini yang mungkin yang makanya tari Amet Tirto dia berarti menggunakan ini. Ini sebenarnya hanya jun atau mungkin kelenting. Ya, kalau masalah variasinya itu, ya ini yang kami gunakan untuk pengambilan air. Jadi nanti yang dibawa penari, kemudian nanti setelah penari selesai diserahkan rambut panjang mengambil air, kemudian diserahkan pada bini sepuh akan dibawa ke makamnya Ki Ageng Kaliman. Terus kostum penari, Mas? Kostum penari dari tahun-tahun kami selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Dalam artian kami ingin itu menjadi bagian tontonan. Jadi saya harus menyajikan dari tahun ke tahun, jangan sampai hanya itu saja. Jadi tetap semacam ini mungkin aksesorisnya. Ini yang digunakan penari semacam ini dari tahun ke tahun mungkin ada ide yang membuat saya akan seperti contohnya waktu ada kejadian kebakaran waktu itu di Gunung Wilis. Nah, makanya saya membuat desainnya seperti lidah api. Nah, setelah itu tahun kemarin saya kok tahu-tahu dalam itu kok inginnya membuat katanya di sana tuh percayaan beberapa orang ada yang semacam tempat yang tidak bisa kita lihat secara mata itu bentuknya seperti masjid. Akhirnya saya membuat modelnya seperti kubah yang kemarin. Nah, tahun ini kebetulan bersamaan dengan 75 tahun Indonesia Merdeka, saya kok ingin menghadirkan Garuda itu berada di sana. Makanya ini saya menggunakan desain-desain semacam ini. Ya saya mengikuti lah, dalam artian biar setiap tahun ada penyegaran, tapi tidak merubah esensi di dalamnya. Mas bisa diceritakan mungkin tentang filosofi Gunung Wilis itu seperti apa? Nah, ini mungkin beberapa hal yang mungkin harus kita pahami. Kebetulan dari beberapa teman yang dengan kemampuan di luar kita, konon katanya tanah Jawa ini disigar menjadi 2 bagian, utara dan selatan. Nah, ini ternyata di Gunung Wilis adalah salah satu tempat yang dipercaya sebagai sumber mata air tanah Jawa sebelah selatan.
Ini terbukti sampai sekarang pun beberapa daerah yang ada di sekitarnya Gunung Wilis itu tidak pernah kehabisan mata air meskipun ada kemarau panjang. Ini mungkin yang harus Nah, ini mungkin sebagai benang merahnya yang harus kita garis bawahi. Tolong kita jaga bersama sumber mata air yang sudah menjadi anugerah ini, jangan sampai hilang karena kebodohan-kebodohan dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Itu mungkin. Satu lagi Mas, tentang musik pengiring atau gamelan Mas, apakah itu juga karya asli dari Mas Koko? Ya, alhamdulillah kalau yang sekarang ini selama 12 tahun ini adalah murni dari saya, otak-atik saya dengan berbagai masukan dari beberapa pakar-pakar yang saya tanyai tentang untuk upacara dan sebagainya, ritual itu batasnya seperti apa, yang pasti tidak ada hingar-bingar seperti yang suka-suka semacam itu atau mungkin dalam tanda kutip mau senang-senang. Di sini ada beberapa yang saya masukkan, salah satunya adalah tembang Mawodoyo atau mungkin lagu-lagu yang bertuah seperti hilir-hilir, ada singgah-singgah, ada yang istilah ono kidung. Nah, itu adalah sebenarnya dipercaya beberapa tembang yang mempunyai daya atau mempunyai kekuatan magis apabila dipercaya dilakukan itu bisa mendatangkan satu hal yang luar biasa kepada peraganya. Harapan kita dengan yang kita lakukan ini berdampak positif tidak hanya di Nganjuk tapi untuk Indonesia secara umum. Mungkin itu Mas. Satu lagi Mas, ini kan baik tarian maupun gending pengiring adalah karya asli Mas Koko. Ya. Apakah sudah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah daerah terkait karya asli Mas Koko ini? Oh ya, kalau secara resmi tidak ada, tapi kalau secara kepercayaan ini sudah terbukti selama 12 tahun karya ini sudah kami sajikan setiap tanggal 15 Suro di Setudo, dan hanya 1 tahun sekali kami sajikan di sana. Dan semoga nanti bisa menjadi referensi semuanya. Itu tidak harus karya saya menjadi sebagai panutan hanya satu itu, tidak bisa berkembang mungkin satu saat, tapi minimal memahami apa yang menjadi isian dari kegiatan di Siraman Setudo tersebut.
cucuk lampah ingkang kanthi popat